tahun baru Jawa yang asli. Di mana selama ini kami orang Jawa, khususnya para tradisional, khususnya para adat, selalu meraba-raba, selalu mencari-cari jati diri kami sendiri sebagai orang adat. Di antara salah satunya yang kami cari sesuai dengan penanggalan yang ada adalah hari, di mana di Jawa ini ada hari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Terus satuan lainnya selain Sepasan, apa ada satuan yang lain? Ternyata ada. Satuan yang pertama disebut adalah Sepasar, di mana waktu itu nenek moyang kita melaksanakan pasar kayaknya terbentuk secara alamiah. Jadi ada pasar yang adanya itu hanya setiap Pahing saja. Ada pasar yang adanya setiap Wage saja. Dari Pahing ke Pahing, dari Wage ke Wage, itu kalau dihitung 6 hari. 6 hari dinyatakan sepasar. Kebenaran kita bertetangga dengan hari-hari dari Arab. Senin, Selasa, Rabu yang berasal dari kata Isnin, Asalasa, Arba'i. Akhirnya timbullah persesuaian. Sebutan disebut seumpamanya Senin Pahing. Dari Senin Pahing ke Senin Pahing dinyatakan 8 hari. Seandainya dari Senin Wage ke Senin Wage dinyatakan 8. 8 berjumlah sepasar kali 6. Jadi 6 hari kali 6. Terhitung 36 hari. Dinyatakan sepasar. Akhirnya 1 tahun bisa dihitung bahwa 1 tahun itu ada 10/8. Jadi 36 hari kali 10 berarti 360 hari. Dari keprihatinan kami lah, akhirnya 12 tahun yang lalu kami cetak penanggalan Jawa pertama. Sehingga cetakan kami yang terakhir, bukan yang terakhir, yang untuk tahun ini dinyatakan tahun 2872 Jawa. Jadi ternyata penanggalan Jawa ini sudah berjalan sejak 816 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada klaim yang mengatakan sebetulnya ada bukti-bukti yang lebih kuat bahwa penanggalan ini semestinya lebih tua lagi. Memang ada alasan itu karena beliau-beliau punya alasannya atau artefaknya, bahkan mungkin beliau tahu situsnya, sehingga beliau mengatakan bahwa penanggalan ini sebetulnya kurang tua. Tapi seandainya perlu perubahan, kami tidak akan menolak, karena sebetulnya kami memang lagi mencari jati diri kami sendiri, di mana jati diri kami sebagian sudah kami temukan, diantaranya yaitu penanggalan ini, di mana kita sebagai orang Jawa sangat bangga karena penanggalan ini benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai orang Jawa, sebagai orang yang punya peradaban bahkan sebelum Masehi. Patut kita bangga bersama karena
salah satu aset dari negeri kita yang ada telah kita perkenalkan kembali, telah kita wujudkan kembali dengan bantuan banyak pihak. Akhirnya terciptalah Penanggalan yang sekarang ini bisa dipresani. Penanggalan ini kebenaran kami cetak selembar saja, karena pewayangan dalam tahun ini hampir-hampir didominasi oleh gambarnya Eyang Purwokala, di mana Eyang Purwokala ini adalah raja dari segala makhluk-makhluk halus, atau kita sebut raja dari segala makhluk-makhluk non akomodasi. Sudah pasti beliau Tan Kenaning Pati, tapi kita sebagai makhluk-makhluk yang akomodatif justru kita Kenaning Pati. Ini perbedaannya kita manusia biasa sebagai makhluk-makhluk sekunder dengan makhluk-makhluk primer, di mana makhluk primer menerima perintah hambangun jagat, tetapi kita menerima perintah hamemayu hayuning jagat. Kita memang sepantasnya menerima perintah itu karena kita dibekali dengan nalar yang lebih bagus daripada makhluk yang lain. Bahkan nalar kita sudah berhasil menciptakan Pentium sampai sekarang ini, bahkan lebih berkembang lagi. Ini dibuktikan dengan kemajuan teknologi yang sekarang berkembang pesat di antara manusia yang hadir dalam kehidupan saat ini. Insan sebagai titah yang tercipta di negeri Jawa ini, selayaknya kami dengan bangga mengaku sebagai orang Indonesia Jawa. Selayaknya kami bangga dengan penugasan kami di negeri ini, karena kami bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi milik dari negeri ini dengan benar. Yang aneh pada tahun baru Jawa ini, satu, pasti jatuhnya di hari PON. Jatuhnya pasti di hari PON. Dimaksud PON adalah punya nilai toleransi ke manusia ini 7. Sekarang kita coba berhitung angka 7 itu letaknya di mana di tubuh kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimaksud in atau masuk atau tambah. Dari sinilah kita harus sangat-sangat mensyukuri, kita harus sangat-sangat menghormati jasa-jasa dari nenek moyang kita yang terdahulu. Kami memang punya ciri tersendiri untuk berhari raya ini, karena kami bisa memberikan salam, karena kami bisa memberikan atur kepada para titah lain untuk mengaturkan selamat, mengaturkan mangayu bagio warso enggal kepada tidak hanya manusia saja, tapi kami bisa mengaturkan kepada
semua pancer, diantaranya tanah, air, api, angin, matahari. Kenapa beliau harus kita aturi? Kenapa beliau harus kita hormati? Kenapa beliau harus menerima ucapan terima kasih kita? Mohon diketahui, beliau adalah infrastruktur dari kehidupan kita. Bahkan beliau investor kita yang meminjamkan raga, darah, paru, jantung, bahkan pengindra kita. Itu adalah beliau-beliau tadi yang berkenan. Tidak ada salahnya kita mengaturkan sugeng mangayu bagio warso enggal dumateng para eyang sedanten ingkang samiya ngreksa jagat menika saisinipun. Sekian, matur nuwun, rahayu. Para pirsawan Dhamma TV yang kami muliakan, berbicara masalah penanggalan ada kaitannya dengan kemajuan dan peradaban suatu kelompok masyarakat yang sudah tertata dalam satu pemerintahan pada umumnya. Dalam hal ini, saudara-saudara kita para pinispoh swakadat mencoba untuk menggali kembali penanggalan sebagaimana yang tadi diterangkan. Lalu apa sebenarnya relevansi dan tujuan untuk penggalian penanggalan ini? Sebenarnya kita sendiri lupa karena kesibukan kita sehari-hari, sampai-sampai belum dan tidak pernah menengok diri kita jauh ke belakang. Sebenarnya siapa kita ini? Ditemukannya penanggalan ini yang pada waktu itu setelah dicari-cari ternyata sekian ratus tahun sebelum Masehi, paling tidak 861 tahun sebelum Masehi, di pulau ini, di negeri ini, sudah ada satu pemerintahan yang membuat penanggalan dengan indah dan manis sekali. Dan bahkan, kalau kita mau berpikir secara rasional, mungkin ada suatu pertanyaan yang besar. Siapakah sebenarnya yang disebut oleh masyarakat umum dengan istilah Latin kuno itu? Konon kabarnya perhitungan dunia dalam bentuk garis lintang dan lain sebagainya konon digali oleh generasi yang disebut Latin kuno. Tetapi kalau kita telah meninjau penanggalan ini, ternyata antara Latin kuno dan Jawa adalah satu kesatuan. Atau dalam kata lain, apakah yang disebut Latin kuno itu bukan si Jawa itu sendiri?
dalam hitungan penanggalan Jawa adalah sangat jelas dan gamblang sekali. Artinya semua rasional. Seperti hanya yang tertera di sini. Dalam satu tahun, satu warsa itu terdiri dari 10 mangsa, 10 mongso atau 10 mangsa. Mangsa pertama disebut adalah mangsa Pratama. Mangsa kedua adalah mangsa Kapindo atau Dwiya. Mangsa Kapindo. Mangsa ketiga adalah mangsa Triya. Mangsa keempat adalah Caruta. Mangsa kelima adalah Pancama. Mangsa keenam adalah mangsa Satya. Mangsa ketujuh adalah mangsa Sattama. Mangsa ke-8 adalah mangsa Astama. Mangsa ke-9 adalah mangsa Nawama. Dan mangsa ke-10 adalah mangsa Wangsa Dasama. Nah, dalam penanggalan ini adalah sangat jelas sekali. Kenapa dalam penanggalan Jawa ini berani memprediksi perilaku-perilaku dan watak-watak kehidupan manusia dan alam. Karena alam atau hukum langgeng atau hukum abadi sebenarnya adalah suatu hal yang sangat pasti. Karena hukum yang maha kuasa adalah jelas dan gamblang bagi orang Jawa. Oleh karena itu kebetulan dalam tahun Jawa yang umurnya sekarang sudah 2872 tahun, gambarnya hanya ada satu, yaitu gambar Eyang Purwokolo. Beliau berdiri tegak di antara ruang Bima Sakti. Karena beliau inilah dalam kepercayaan Jawa yang dipercaya sebelum diciptakan semesta alam dan yang terakhir kita sebagai manusia, sebagai karsa yang maha kuasa ini, beliaulah yang menata ini semuanya. Dan kebetulan si Jawa tahu dalam kurun waktu tahun 2872 sampai dengan nanti masuk tahun Masehi 2212 pertengahan paling tidak, itu kebetulan yang bekerja adalah beliau. Kenapa beliau bekerja? Dalam hitungan orang Jawa, paling tidak bumi ini akan direnovasi kembali oleh beliau. Dalam hal ini kita harus waspada dan hati-hati. Karena di dalam renovasinya ini pasti ada perubahan ekosistem. Ada perubahan alam yang begitu sangat drastis, begitu sangat frontal, dan begitu amat tidak terduga kapan datangnya. Untuk itu semuanya hanya bisa kita kembali ke jalan pola pikir sebagaimana orang Jawa berpikir, yaitu satu kepastian berpikir dan kepastian menentukan sikap. Oleh karena itu si Jawa selalu tidak akan lupa yang dikatakan yaitu saudara empat dan kalimo pancer. Karena dengan itu berarti kita bagian dari satu ekosistem secara besar dan secara global. Nah, lalu di sini ada gambarnya Bathara Krishna. Bathara Krishna ini memegang pusaka yang namanya senjata cakra. Dalam budaya Jawa, Bathara Krishna ini adalah seorang raja yang disimbolkan sebagai penjalmaan Wisnu. Artinya beliau membawa senjata cakra ini adalah Wisnu akan memperbarui kembali kelahiran baru. Manusia akan diperbarui lagi peradabannya. Manusia akan diperbarui lagi pikirannya. Oleh karena itu, supaya kita tidak terkejut dengan situasi alam yang ada, yang datang seketika, dan mungkin ada sesuatu hal kehidupan yang tidak pernah kita duga, marilah dengan sabar dan tenang kita kembali dalam hukum-hukum leluhur kita bagaimana hidup dan berbudaya. Nami suaka adat inggih menika suaka menika melindungi utawi menjaga. Adat menika salah satunggaling perilaku yang dibuat rutin tiap
sepasaran, tiap selapanan atau tiap tahun itu selalu dipengeti. Dari adat itulah nanti timbul budaya atau mutlaknya peradaban. Jadi peradaban bangsa berasal dari adat istiadat manusia itu sendiri. Sayangnya sampai sekarang saya belum tahu dengan lengkapnya apa yang dikatakan peradaban. Maka itu saya selalu mencari bagaimana lengkapnya peradaban Jawa yang sekarang ini masih belum ada yang menemukan. Maka itu saya tiap hari, tiap bulan atau tiap tahun selalu mencari orang atau sesepuh yang bisa menjelentrehkan atau menjelaskan bagaimana lengkapnya peradaban bangsa itu.